Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari. Sebelum menaikkan doa-doa syafaat, mari kita melanjutkan wawancara kita di malam ini. Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama wawancara ngobrol dengan Dr. Helen. Mari kita mulai. Halo Dok, selamat malam. Selamat malam Ibu Pendeta, selamat malam jemaat sekalian. Apa kabarnya Dok? Baik-baik? Kabar saya baik Bu Pendeta, mudah-mudahan Ibu Pendeta dan jemaat semua juga baik. Ya. Dok, saya dengar baru divaksin nih Dok ya. Gimana Iya, Dok pengalamannya Dok? Pengalamannya buat saya menarik karena waktu awal diberi info akan divaksin, terus terang saya takut sekali. Kan takut ditusuk Bu Pendeta, tapi takut efek sampingnya. Iya. Karena saya sudah termasuk lansia, saya takut efek sampingnya. Tapi ternyata waktu sudah ditusuk suntik vaksinasi tidak terjadi apa-apa. Setelah vaksinasi sampai 2 hari ke sekarang ini juga semua baik, tidak ada rasa apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan. Oh ya, syukur ya Dok ya. Ya, terima kasih. Oh ya Dok, kan Dok ini saat ini tugas di gugus tugas Satgas COVID ya Dok ya untuk SW Jabar. Boleh ceritakan Dok mengenai pengalamannya? Oh iya, kami dokter-dokter GKI SW Jabar itu berkumpul dalam tim isoman COVID-19. Ya. Di situ ada call center-nya yang akan menangani jemaat ataupun siapapun yang memerlukan bantuan dari kami. Kami terus terang menangani hanya pendampingan untuk yang tanpa gejala atau gejala sampai yang ringan. Karena bila sudah ada sesak, sudah ada gejala lain, dianjurkan untuk ke rumah sakit. Seandainya ada yang memerlukan, silahkan dicatat call center-nya adalah 0877 8407 772. Kalau ada yang memerlukan pendampingan atau mau minta informasi di mana ada rumah sakit atau bagaimana mendapatkan PPK, terapi plasma konvalesen, silahkan hubungi kami dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kami di sana bergantian standby. Iya Dok. Itu yang untuk plasma juga bisa ya Dok ya, nelfon ke situ ya, untuk cari info gitu ya? Betul Bu Pendeta. Untuk cari info atau kami bantu share mencarikan donor. Karena jaringan kami luas, jadi akan kami share permintaannya, golongan darahnya, umurnya, sehingga semoga bisa lebih cepat didapatkan donor plasmanya. Ya. Lalu tuh kalau seseorang menelpon ke nomor tersebut, begitu ya, lalu nanti kira-kira apa tuh Dok yang menjadi satu prosesnya gitu Dok? Mula-mula diminta untuk mengisi form data, baik data diri maupun data penyakit yang sedang diderita. Kemudian ditanya pula apakah sudah mendapat obat-obatan. Kami dari tim COVID GKI ini akan mengarahkan untuk apakah perlu isoman ataukah perlu ke rumah sakit. Bila isoman, isolasi mandiri, akan disarankan bagaimana cara sebaiknya, dan juga kami akan memberi saran untuk obat-obatan. Karena ada beberapa obat yang dianjurkan bila memang ada gejala. Nah, saat ini sudah banyak Dok yang
memanfaatkan nomor tersebut? Sudah, Bu Pendeta, sudah kira-kira. Karena terdata, jadi kami tahu kira-kira sudah ada 100-an. Oh, sudah 100-an lebih ya. Iya. Ya, semoga terus pelayanan di Satgas tersebut menjadi berkat ya buat banyak orang, menolong banyak orang ya, juga untuk pelayanan dokter di masa ini. Baik dok, kalau gitu ada hal khusus dok yang dok mungkin mau sampaikan kepada jemaat? Mungkin saya akan mengajak jemaat terkasih semua untuk tidak usah takut vaksinasi karena tidak ada efek lain selain kita terlindungi dari virus COVID, dan justru dengan vaksinasi diri kita akan juga membantu melindungi teman-teman masyarakat lain yang tidak belum bisa divaksinasi karena ada hal-hal tertentu. Yang kedua adalah silahkan memanfaatkan call center kita karena itu adalah milik kita bersama. Jadi kami bisa semoga membantu, meringankan, menemani para jemaat dalam menghadapi COVID ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua sehat. Ya, ya dok, terima kasih untuk wawancara di malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai dok menjadi berkat dan pertolongan bagi banyak orang dalam pelayanan di gugus tugas maupun juga di klinik dan dimanapun kiranya dokter berada di dalam setiap dinas yang dijalankan. Tuhan memberkati dok. Tuhan berkati juga. Terima kasih. Gugus tugas COVID-19 GKISW Jabar dibuat untuk menolong banyak orang. Dan saya teringat sebuah ayat dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kiranya kita dapat terus saling menolong di dalam situasi pandemi pada saat ini. Kita doakan untuk setiap tenaga kesehatan, juga para sukarelawan, Dr. Helen dengan seluruh teman-teman yang lain di Satgas gugus tugas COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur di malam hari ini Tuhan untuk setiap usaha dan kemajuan menangani COVID-19 sampai saat ini. Kami bersyukur untuk proses vaksinasi yang dapat terus berjalan, kiranya memiliki kelancaran juga ke depannya. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga kesehatan di masa pandemi ini, juga untuk Dr. Helen. Tuhan lindungi ia, Tuhan lindungi juga seluruh keluarganya. Kiranya dalam kehidupan Dr. Helen banyak hal yang terus menjadi baik adanya. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan Dr. Helen, juga setiap dokter-dokter dan saudara-saudari lainnya di Satgas tugas COVID-19 GKISW Jabar. Tuhan berkati juga kiranya setiap tenaga kesehatan dimanapun mereka berada, di dalam setiap pelayanan mereka bagi pasien COVID maupun non-COVID, kiranya ada banyak hal yang terus menjadi baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, biarlah terus punya kebijakan terbaik di masa-masa ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena sedang mengalami paparan COVID-19. Kami berdoa untuk Bu Joyce, Pak Suherman, dan Michelle. Kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Iriani bersama Marco, Novi, Lucky, Clara, Kim, juga untuk kesehatan kiranya Papa dari Bu Iriani. Kami berdoa untuk Pak Singgi, Bu Estri, Nesa, Niel, dan Mak Kenik. Kami berdoa untuk Pendeta Stefan Sulaiman serta Pak Gunawan Lili. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami dalam pergumulan kesehatan lainnya, Penatua Henry, Bu Damayanti, Bu Titin, Andion, Angel, Bu Dewi Bandola, Ibu Lani, Mama dari Pak Hendi Wijaya, serta saudara-saudari lain yang kami sebutkan namanya, tapi kami ingat dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kiranya semua proses pemulihan dan perawatan
dapat terus berjalan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami dan keluarga kami masing-masing, kiranya terus berada dalam perlindungan Tuhan dalam semua hal yang kami lakukan. Kami berdoa untuk gerejamu, untuk panitia Paskah, juga untuk rencana sakramen baptisidi yang akan dijalankan di gerejamu di tanggal 21 nanti dengan perekaman pada hari Minggu ini. Kiranya semua peserta, petugas rekaman, maupun pelayan ibadah berada dalam keadaan baik dan sehat, dan seluruh kebaktian sakramen nanti berjalan dengan lancar. Tuhan, inilah doa kami. Kami menaikkan doa kami karena kami percaya Engkau sumber pertolongan kami. Dan biarlah kiranya Kau terus juga Tuhan memakai kami menjadi pertolongan bagi banyak orang untuk menandakan kasih Tuhan yang menjadi semakin nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bagi yang merayakan Kyonghi, selamat merayakan Hari Raya Imlek, dan salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.